Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ageng Subara, NPM 2241167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen hutang. Yang pertama ada pengertian manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses mengelola kewajiban keuangan atau perusahaan individu dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengatur pengeluaran, jangka waktu, bunga, dan sumber dana, sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Hutang adalah jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dengan janji pembayaran di masa mendatang. Hutang dapat berupa hutang bank, hutang kartu kredit, hutang kepada pemasok, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Hutang langsung adalah istilah yang biasanya mengacu pada pinjaman atau utang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti membeli rumah atau hipotek atau membiayai pendidikan. Dalam kasus ini, dana yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman, dan seringkali aset yang dibiayai seperti rumah atau pendidikan digunakan sebagai pinjaman. Lalu ada hutang langsung, memiliki beberapa karakteristik penting. Tujuan tertentunya adalah hutang langsung digunakan untuk tujuan khusus seperti pembelian rumah, mobil, atau pendidikan. Jaminannya, dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan, seperti hipotek yang menggunakan rumah sebagai jaminan. Lalu suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan saat itu. Lalu ada pembayaran berkala. Peminjaman diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan, sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Keterbatasan penggunaan dana. Dana dari hutang langsung harus digunakan sesuai dengan tujuan awal peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat, seperti membantu seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibiayai secara tunai. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Lalu ada perencanaan hutang, adalah proses merencanakan bagaimana mengelola hutang dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi hutang. Identifikasi semua hutang Anda, catat jumlah hutang, suku bunga, jangka waktu, dan pemberi pinjaman. Ini mencakup hutang seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. Lalu yang ketiga, prioritaskan hutang. Tentukan hutang mana yang harus Anda menjadi prioritas. Biasanya hutang dengan suku bunga tinggi atau memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. Lalu yang ketiga, membuat anggaran. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan Anda. Ini akan membantu Anda melihat berapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk pembayaran uang setiap bulannya. Lalu yang keempat, rencana pembayaran hutang. Tentukan rencana pembayaran hutang yang realistis. Cobalah untuk membayar lebih dari pembayaran minimum jika memungkinkan, terutama pada hutang dengan suku bunga yang lebih tinggi. Lalu yang kelima ada konsolidasi hutang. Pertimbangkan konsolidasi hutang jika diperlukan. Ini melibatkan menggabungkan beberapa hutang menjadi salah satu hutang dengan suku bunga lebih rendah, seperti pinjaman konsolidasi atau transfer saldo.
Yang keenam ada renegosiasi suku bunga. Coba renegosiasi suku bunga dengan pemberi pinjaman Anda. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia menurunkan suku bunga jika Anda memiliki catatan pembayaran yang baik. Dan yang ketujuh ada hindari utang baru. Selama Anda berusaha melunasi utang, hindari mengambil utang baru kecuali jika diperlukan. Lalu yang ke-8 ada hemat pengeluaran. Temukan cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari agar dapat mengalokasikan lebih banyak utang untuk membayar utang. Pertimbangkan penyimpanan darurat. Selalu ada kemungkinan keadaan darurat. Pertimbangkan untuk membangun dana darurat agar tidak terpaksa mengambil utang tambahan dalam situasi darurat. Lalu yang ke-10 ada konsultasikan penasihat keuangan. Jika utang Anda sangat kompleks atau Anda merasa kesulitan mengelola utang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau konselor keuangan yang berpengalaman. Perencanaan hutang membantu Anda mengurangi utang dengan cara terstruktur dan menghindari kesulitan keuangan. Penting untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankannya secara konsisten. Lalu manajemen hutang yang lancar adalah kemampuan untuk mengelola utang secara efisien, membayar tagihan tepat waktu, dan mengurangi utang seiring berjalannya waktu. Berikut beberapa langkah untuk menjalankan manajemen hutang yang lancar. Yang pertama ada pemahaman utang. Ketahui secara lengkap semua utang yang Anda miliki, termasuk jumlah utang, suku bunga, dan jadwal pembayaran. Lalu yang kedua, anggaran yang bijak. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan dan pastikan Anda mengalokasikan dana yang cukup untuk membayar utang secara rutin. Lalu yang ketiga, prioritaskan utang. Utamakan pembayaran utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar tepat waktu. Lalu manajemen hutang yang lancar memungkinkan Anda mengurangi utang Anda sambil menjaga keseimbangan keuangan Anda. Itu juga dapat membantu membangun sejarah kredit yang baik dan memajukan tujuan keuangan Anda. Utang berlebih dapat memiliki sejumlah risiko serius, termasuk beban keuangan. Pembayaran utang bulanan yang tinggi dapat menjadi beban keuangan yang berat. Jika pembayaran utang melebihi kemampuan Anda, ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Lalu tekanan emosional. Utang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan emosional yang signifikan yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. Lalu buruknya sejarah kredit. Jika Anda gagal membayar utang secara konsisten, itu dapat merusak sejarah kredit Anda. Ini akan membuat Anda kesulitan mendapat pinjaman atau kredit di masa depan. Lalu suku bunga yang tinggi. Utang berlebihan seringkali termasuk utang dengan suku bunga yang tinggi, seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga yang bisa menjadi beban besar. Lalu suku bunga yang tinggi. Utang berlebih seringkali termasuk utang dengan suku bunga tinggi, seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga. Lalu risiko kehilangan aset. Jika Anda menggunakan aset sebagai jaminan untuk utang seperti rumah atau hipotek, risiko kehilangan aset tersebut jika Anda tidak dapat membayar utang. Lalu kebebasan keuangan. Utang berlebihan dapat membatasi kebebasan finansial Anda. Anda mungkin harus terus bekerja keras untuk membayar utang dan kurang dapat mengejar tujuan keuangan lainnya. Lalu kesulitan menyimpan. Ketika sebagian besar dapat digunakan untuk membayar utang, Anda mungkin kesulitan untuk menyisihkan dana untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Lalu yang ke-8 ada potensi kebangkrutan. Jika utang berlebihan tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada kebangkrutan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keuangan Anda. Lalu untuk menghindari risiko berlebihan, penting untuk berpikir matang sebelum mengambil utang, memiliki rencana pengelolaan utang yang baik, dan hidup sesuai kemampuan finansial Anda. Perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan utang yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.